Halo semuanya, perkenalkan saya Rian Septiandri, saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025. Berikut merupakan resume agenda 2, materi mengenai adaptif dan kolaboratif. Materi pertama mengenai nilai core value adaptif. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Nilai adaptif bertujuan untuk membentuk ASN yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, berinovasi dan kreatif, serta bertindak proaktif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hasil pembelajaran, peserta mampu mengaktualisasikan nilai adaptif dan dalam pelaksanaan jabatannya. Selanjutnya adalah pokok nilai. Adapun beberapa pokok nilai, yang pertama, mengapa adaptif diperlukan? Karena perubahan lingkungan strategis dan kompetensi publik menuntut ASN kreatif dan inovatif. Kedua, pemahaman adaptif adalah proses manusia menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan lingkungan menurut Robbins 2003. Nomor 3, panduan perilaku adaptif, yaitu ASN diharapkan fleksibel, terbuka, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nomor 4, adaptif dalam organisasi pemerintah melalui pengembangan kapasitas institusional dan SDM adaptif. Kelima, studi kasus adaptif. Poin nomor 3 mengenai konsep penting. Pertama, lingkungan strategis, yaitu persaingan antar negara dalam teknologi, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, ciri individu adaptif, yaitu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh. Ketiga, organisasi adaptif, yaitu mengakomodasi pemikiran beragam, memanfaatkan sumber daya terbatas untuk inovasi. Selanjutnya, poin nomor 4 mengenai kerangka adaptif, yaitu learning organization menurut Peter Senge. Pertama, personal mastery, ASN terus belajar. 2, share vision, memiliki visi bersama. Ketiga, mental model, cara berpikir yang mendukung perubahan. Kelima, team learning, kerjasama tim yang sinergis. Dan system thinking, yaitu berpikir holistik dan tidak silo. Selanjutnya, poin nomor 5 menghadapi dunia VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, serta ambiguity. Merupakan sebuah tantangan yang bermakna perubahan cepat, ketidakpastian, banyak faktor, dan ketidakjelasan makna. Maka respon ASN harus fleksibel dan tanggap, belajar dan eksplorasi, berpikir sistemik, dan komunikatif serta terbuka. Selanjutnya, penerapan adaptif di pemerintahan. Pertama, pembaruan institusional adaptif, yaitu struktur dan aturan yang fleksibel. Kedua, penguatan organisasi adaptif, yaitu mengakomodasi perubahan. Ketiga, pengembangan SDM adaptif, yaitu mendorong inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Sampai pada poin kesimpulan, diperoleh nilai adaptif ini adalah kemampuan ASN untuk berubah, belajar, dan berinovasi dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan di lingkungan ASN. ASN yang adaptif mampu mengubah hambatan menjadi peluang, berpikir kreatif dan kritis. Ketiga, membangun organisasi pembelajar. Keempat, menjaga relevansi dan daya saing birokrasi publik di era digital. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai nilai kolaboratif. Pertama, tujuan nilai kolaboratif adalah kemampuan ASN untuk bekerja sama lintas sektor, profesi, dan lembaga dalam mencapai tujuan bersama melalui komunikasi terbuka, saling percaya, dan berbagi tanggung jawab. Nah, selanjutnya, adapun beberapa konsep kolaboratif yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Tetapi contoh, misal dari Dyer and Singh tahun 1998 mengatakan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi dua atau lebih pihak untuk meningkatkan daya saing melalui rutinitas bersama. 3, kolaborasi pemerintahan. Adapun beberapa kriteria kolaborasi yang efektif. Yang pertama, forum diprakarsai oleh lembaga publik. Kedua, peserta termasuk aktor non-negara. 3, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Keempat, forum resmi dan kolektif. Kelima, keputusan berbasis konsensus. Keenam, fokus pada kebijakan atau manajemen publik. Selanjutnya, poin nomor 4, proses kolaboratif. Beberapa proses dalam berkolaboratif antara lain 1, trust building, yaitu membangun kepercayaan. Kedua, face-to-face dialog, negosiasi terbuka dan tulus. Ketiga, komitmen to proses,
kesadaran akan ketergantungan dan tanggung jawab bersama. Kelima, share understanding, kesamaan visi, misi, dan nilai. Dan 5, intermediate outcomes atau hasil bersama yang terukur. Selanjutnya, panduan perilaku ASN kolaboratif. Organisasi dengan budaya kolaboratif memiliki ciri. 1. Menganggap perubahan sebagai hal wajar. 2. Menghargai staf dan memberi ruang untuk mencoba. 3. Mendorong pendapat berbeda. 4. Menghindari konflik melalui komunikasi transparan. 5. Menguatkan kerja tim lintas divisi. 6. Menjaga kualitas layanan publik bersama. Selanjutnya, kolaboratif dalam organisasi pemerintah. Ada 2 faktor. Pertama, faktor keberhasilan. 1. Kepercayaan antar lembaga. 2. Pembagian kekuasaan dan peran. 3. Kepemimpinan partisipasif. 4. Strategi, manajemen, dan koordinasi formal. Adapun beberapa faktor penghambat seperti perbedaan pemahaman dan batas masalah, dan dasar hukum kolaborasi yang belum jelas. Poin nomor 7 adalah tantangan. Beberapa tantangan dalam berkolaboratif seperti pertama, perbedaan kapasitas SDM dan institusi. 2. Nilai budaya organisasi yang beragam. 3. Kurangnya kepemimpinan transformasional dan kompleksitas sistem birokrasi dan ego sektoral. Sampai pada tahap kesimpulan, ataupun beberapa kesimpulan dari nilai kolaboratif ini mendorong ASN untuk pertama, bersinergi lintas sektor dengan berbagai pengetahuan dan sumber daya. 2. Membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka. 3. Mengutamakan hasil bersama, share outcome di atas kepentingan sektoral, dan mewujudkan birokrasi terintegrasi whole of government yang efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.